Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi tentunya bersama saya Abdullah Thohir Official. Dan hari ini adalah edisi spesial karena Abdullah Thohir Official akan mengupload bareng membuat video kolaborasi bersama Kang Eful Official. Baiklah sahabat dimanapun berada, hari ini kita akan membedah seorang tokoh yang sangat membumi, sangat karismatik. Bahkan beliau ini sedang viral di media massa, di media sosial, khususnya di YouTube. Siapa beliau? Beliau adalah Kiai Baridin. Lengkapnya Kang Kiai Haji Saiful Bahri, atau biasa kita sebut dengan Kang Eful. Assalamualaikum Kang Eful. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini, tambah seger. Kelihatannya masih 17 tahun lebih sedikit ini. Ya, lebih sedikit aja. Pak Kiai, Allah Akbar, saya datang ke sini untuk memohon kepada Pak Kiai, minta didoakan supaya saya menjadi orang yang selamat di dunia dan selamat di akhirat. Gimana Pak Kiai? Mohon doanya selalu ya. Ya, terima kasih untuk kunjungan Kang Abdullah ke sini. Syekh Nawawi, seorang ulama dari Tanara, Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Di balik makna silaturahim itu ada nilai-nilai doa. Di antaranya Allah panjangkan umur kita. Amin ya Allah. Amin. Allah berkahkan rezeki kita. Amin. Amin. Dan Allah kapan waktunya akan memberikan husnul khotimah. Amin ya Allah. Amin. Amin. Kita. Amin. Tapi bukan hanya kepada saya toh, kepada para sahabat, pemirsa dimanapun berada, para penggemar setia, pendengar setia channel YouTube kita, luar biasa. Abdullah Thohir Official dan Kang Eful Official. Luar biasa. Cuma sebelumnya mohon maaf, ini nggak usah panggil Kiai. Loh, jenengan kan seorang kiai. Biasa aja lah. Saya santri. Sebuah kewajiban bagi sang santri memanggil Pak Kiai. Mohon maaf sebelumnya, status Kiai Ustadz itu hanya status dari Allah. Luar biasa ini. Sahabat, ternyata beliau sangat rendah hati, tidak mau dipanggil Kiai. Maunya dipanggil Kang. Jadi saya jadi nggak enak ini seorang santri berhadapan dengan kiainya. Tapi mohon izin sekali lagi Kang ya. Saya undangnya Kang, akrab Kang. Wis luar biasa. Alhamdulillah. Kang Eful. Ya, gimana? Ini kan sedang masih musim pandemi ya. Betul. Kemudian tentunya acara-acara dakwah juga akan sedikit banyak terganggu dengan virus ini. Virus kata orang sini, virus corona, virus omikron, dan virus-virus yang lainnya. Kira-kira dalam masa pandemi ini Kang Eful memanfaatkannya bagaimana ini? Alhamdulillah, untuk segi undangan lancar saja. Masih berjalan ya? Berjalan normal? Ketika awal-awal corona datang, itu banyak acara yang di pending ke kurang lebih 1 tahun Kang saya nganggur. Subhanallah. Tapi alhamdulillah sekarang meski ada virus yang mungkin lebih berbahaya katanya, tapi saya tetap eksis dan konsis lancar. Berarti masih manggung ya? Manggung. Tapi penonton diharapkan tetaplah, pengunjung diharapkan menggunakan prokes ya, sebagai bentuk warga negara yang luar biasa. Harus taat. Iya luar. Jadi sahabat, walaupun di masa-masa pandemi yang kita doakan bersama juga secepatnya normal kembali. Amin amin. Tetapi juga Kang Eful ini masih konsis dalam rangka syiar ya Kang. Syiar Islam untuk membesarkan nama-nama Islam dan untuk mengibarkan bendera La ilaha illallah. Luar biasa Kang Eful ya. Kang Eful, ada pertanyaan yang sangat serius nih dari saya. Monggo. Dan itu harus dijawab oleh Kang Eful selaku kiai yang sedang viral. Amin. Begini Kang Eful. Iya, monggo. Indonesia itu kan negara yang sangat luas. Betul. Dan Indonesia itu dilintasi oleh garis khatulistiwa. Sehingga kita ada di tengah-tengah garis khatulistiwa itu. Betul. Bahkan Indonesia diapit oleh 2 samudra, Kang.
Allah. Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Betul. Bukan hanya itu, Indonesia juga diapit oleh dua benua, benua Asia dan benua Australia. Indonesia adalah negara terbesar, kaum musliminnya mencapai 2 juta, maksud saya 230 juta. Bahkan penduduk Indonesia adalah terpadat nomor 4 di dunia dengan angka 270 juta. Pertanyaannya, monggo, Kang Epul ngaji dengan syair Baridin, belajarnya di mana? Luar biasa nih, pertanyaan yang sangat memukau para pemirsa semuanya. Beliau berbicara tentang Indonesia, tentang samudra yang luasnya, tentang benuanya. Kok tiba-tiba bertanyanya tentang masalah syair Baridin? Supaya antara kita lebih akrab dan lebih hangat lagi. Gimana Kang, belajarnya gimana? Itu kronologinya saya belajar syair Baridin terinspirasi dari sebuah legenda Baridin yang dilakukan oleh almarhum Kiai Haji Abdul Ajib. Semoga Allah mengampuni dosa beliau. Amin ya Allah. Dan menerima segala amal beliau yang amin. Berarti Kang Epul sowan ke beliau, kemudian barangkali mendalami, kemudian mempraktekkan dalam keseharian, begitu ya? Begitu, alhamdulillah. Sowan, dan akhirnya dengan izin beliau, alhamdulillah saya diizini untuk berdakwah dengan metode Baridin. Nah, kira-kira Kang Epul, metode Baridin itu kan metode yang sangat lucu, sangat kocak. Kok Kang Epul berpikir dengan metode seperti itu kok tepat gitu disampaikan pada dakwah? Padahal dakwah itu kan serius, Kang. Harus menanamkan nilai-nilai keagamaan kepada umat. Kenapa Kang Epul menyampaikannya dengan humoris, bahkan diselingi dengan syair-syair Baridin? Luar biasa. Sebab drama ini sebuah drama yang sudah melegenda, sangat terkenal, melegenda. Ya, tinggal tugas saya di situ adalah merubah syair-syair yang sudah ada yang di dalam kaset. Dulu kan kaset. Betul. Lah saya rubah dengan syair religi. Ternyata begitu saya terapkan, alhamdulillah diterima oleh semua kalangan. Artinya tidak serta-merta semuanya diadopsi dan diberikan kepada umat. Ada selektivitas ya. Nah, betul. Ada syair-syair tertentu yang baru saya ini layak, dan ternyata menurut skill saya, saya mampu ke situ, alhamdulillah. Jadi ada beberapa pointer yang kira-kira dirubah menjadi lebih Islami lagi, religi lagi. Luar biasa. Sahabat, ternyata Kang Epul ini punya kemampuan untuk memberikan hiburan, untuk memberikan sebuah yang humoris, tetapi tidak mengurangi inti dari dakwah kepada para umat yang mengundang beliau. Kang Epul, saya dan sahabat yang ada ini sepertinya pengen tahu, Kang, kangen dengan syair-syair jenengan. Bisa dicontohkan, Kang? Insya Allah bisa. Wih, luar biasa. Ayo kita dengarkan bersama ya. Kalau dulu kan syairnya berbunyi, aduh Kang Baridin. Yang datang ini al-fakir, ad-dhaifilallah, seorang hamba Allah yang dekat dengan Habib Keling. Saya robah dengan syair kedatangan beliau. Nah, gimana tuh Kang? Ini. Contoh, umpama, aduh Kang Abdullah, gitu. Kepok lah. Nama kalian. Terus sampean mendegat dingin, kula pengen kesanding, aja wirang aja isin, kula kepengen parat karo Kang Abdullah. Luar biasa, Masya Allah. Ya itulah. Wah, mau apa ini Kang Abdullah ini? Nyari uang receh. Nggak usah. Buat cawer. Cukup
rezeki dari Allah sudah banyak. Kita minta sama Allah. Iya. Masihlah para hadirin untuk subscribe di channelnya Kang Abdullah Thohir dan channelnya saya Kang Epul Official. Luar biasa. Jadi nggak usah sawer ini, nggak usah. Anda yang sudah subscribe mudah-mudahan Allah berikan keberkahan hidupnya. Luar biasa. Berarti sahabat tidak usah memberikan sawer kepada kiai kita, kepada Kiai Baridin kita. Cukup dengan subscribe channel beliau Kang Epul Official dan tentunya saya Abdullah Thohir Official. Dilanjut dong Kang syairnya. Masih kangen ini dengan Kang Epul. Pastilah orang kalau sudah dengar syair itu banyak yang kurang. Bahasa Belandanya keedan-edanen ya Kang? Iya. Bahasa Belanda itu ya? Bahasa Belanda. Ya. Kalau dilanjutkan. Ya, umpama contoh mangkonon soten lanang ga apa lanange lanang kang soleh wis pasti taate Kang Abdullah iku contone. Langsung Kang kepok ingin ngundang lagi kepada Kang Baridin, kepada Kang Kiai Haji Ahmad Saiful Bakri atau Kang Epul. Luar biasa Kang Epul. Kang Epul, boleh nggak saya tanya pribadi? Monggo. Sangat sensitif sekali ini. Mohon maaf ya Kiai ya. Monggo. Kang Epul ini kan sudah tahunan, sudah lama malang melintang. Amin. Mungkin juga dari kota A siangnya, malamnya ke kota B, pindah lagi ke kota C, seterusnya dalam rangka dakwah syiar Islam kepada umat yang ada di Indonesia. Amin. Betul. Berapa sih Kang tarif undang Kang Epul? Oh, tarif manggung saya. Iya. Alhamdulillah, Kang Abdullah, Allah mempercayakan saya sebuah ilmu meski sedikit, mudah-mudahan manfaat ya Kang ya. Persis. Itu kurang lebih saya dakwah mulai dari 1997 Kang. Wih, sudah lama ya. Lama, meski waktu itu masih dalam taraf belajar Kang. Alhamdulillah saya tidak pernah mentarget atau memberikan nominal tertentu, saya tidak pernah. Jadi tidak pernah masang tarif? Tidak pernah, karena saya berpikir ini adalah panggilan Allah. Luar panggilan biasa. Jihad. Luar biasa. Saya tidak pernah memberikan nominal. Iya. Dakwah saya berapa? Jadi berapapun diterima, yang penting itu adalah rezeki dari Allah. Semuanya itu kalau sudah diterima, sudah di tangan saya, ini rezeki dari Allah. Luar yang harus biasa. kita syukuri. Luar biasa. Jadi sahabat, Kang Epul ini semenjak beliau menyampaikan dakwah sampai dengan hari ini, beliau tidak pernah memasang tarif berapapun dalam diundang oleh panitia atau masyarakat. Luar biasa, jarang seorang kiai besar seperti ini. Amin. Nah, terus Kang Epul, setidaknya lah ya, betul, pastilah panitia, masyarakat yang mengundang Kang Epul memberikan sesuatu, pasti bisyarah. Iya. Nah, kira-kira dari bisyarah yang terkumpul oleh Kang Epul digunakan untuk apa itu Kang? Alhamdulillah Allah memberikan rezeki kepada saya lewat dakwah Kang. Betul. Sebagian saya untuk pembangunan pesantren. Pondok pesantren. Tadi Kang Abdullah sudah mensurveinya, sudah melihatnya, itulah keadaannya. Iya. Alhamdulillah selama ini mungkin Allah memberikan jalan keberkahan. Iya. Lewat ilmu, saya bisa mendirikan sebuah pesantren yang bernama Pondok Pesantren Amanillah. Amanillah Putra Putri Desa Kedungmungu, Kecamatan Kerangkeng, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, negara Indonesia, merdeka, Asia Tenggara, Asia bahkan dunia. Luar biasa Kang Epul ini. Mudah-mudahan pesan saya manfaat Kang. Amin. Manfaat masalah. Dan sahabat, ketika sahabat memiliki putra putri, saya yakin dan percaya kepada kredibilitas Kang Epul ini. Amin. Mangga percayakan putra putri Bapak Ibu sekalian di pesantrennya Kang Epul, Kiai Haji Saiful Bakri. Dan tadi juga saya sudah melihat bangunannya cukup layak, cukup megah, bahkan mewah ya Kang? Mewah. Betul, mewah sekali Kang. Karena posisi pondok saya itu mepet sawah. Waduh. Jadi
Memangnya di situ kan, mepet dengan sama kan. Luar biasa kan. Santri bisa menikmati sepoi-sepoinya angin. Iya iya. Sejuk kan. Sebenarnya saya dengan Kang Epul ini beda-beda tipis. Oh beda tipis kan? Beda tipis. Wajah ya beda tipis ya kan? Cuma gantengan Kang Epul sedikit. Iya, tapi lebih dari situ. Lebih dari saya. Gitu. Maksud saya beda-beda tipis begini. Betul. Sama-sama kita mondoknya tinggi toh. Betul betul. Mondok pesantrennya tinggi, Kang Epul mondoknya tinggi di pesantren sehingga jadi kiai besar, kiai yang membumi dan kiai yang viral. Kalau saya mondoknya tinggi juga Kang. Oh, di mana tuh Kang? Di atas genteng mah. Oh di atas genteng. ada. Makanya Alhamdulillah ini ada. Ya Allah Akbar. Mudah-mudahan. Kang Epul. Ya gimana Kang? Kang Epul ini kan sudah sangat terkenal. Amin. Semuanya bahasa anak milenial lagi booming, lagi membumi, lagi viral. Kira-kira rahasia Kang Epul itu apa sih Kang sehingga sampai bisa menjadi sosok yang sangat dinanti oleh umat? Rahasia Kang Epul apa? Rahasianya sebagaimana maqalah sahabat Ali radhiyallahu anhu. Iya. Ketika orang menyampaikan dakwah atau itu seorang qori yang menyampaikan Al-Quran didasari dengan hati yang bening, hati yang ikhlas. Betul. Nah maka spontanitas ilmu itu akan mengangkat derajat kita. Allahu Akbar. Itu berdasar dari maqalah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ketika seorang pendakwa qori ikhlas dalam menyampaikan ayat Allah, dalam menyampaikan dakwah-dakwanya, itu spontanitas Allah angkat derajat. Berarti kuncinya adalah hati yang bersih ya Kang. Luar biasa. Ikhlas, hati yang bersih. Hati yang bersih, hati yang tulus, tidak memilih siapa yang mengundang. Tanpa menuntut pamrih. Betul. Luar biasa. Itu spontanitas kan? Iya. Kalau memang secara aurat sih ya pasti ada wirid yang dibaca dari guru saya, Syekhina wa Murabbi Ruhina Kiai Haji Abdul Mustahdi Asullah. Betul. Pengasuh pondok pesantren Taksil Akhlak Winong. Dulu saya mondoknya di Winong ya. Oh Winong ya. Sebelah utara Kemtek itu. Luar biasa. Kalau saya mondoknya di atas genteng tadi kan. Oh genteng ya. Berarti tinggi banget mondoknya. Gurunya langsung malaikat Jibril ya. Masyaallah. Yang penting manfaatkan dari ilmu yang manfaat, insya Allah Allah angkat derajat kita semua. Iya. Alhamdulillah. Amin. Kang Epul, sahabat semua ini kan para pemirsa dimanapun, pengen tahu dong latar belakang Kang Epul, keluarga Kang Epul. Betul. Punya anak berapa sekarang? Alhamdulillah, keluarga saya berasal dari Jagapura Kang. Asli Jagapura. Cirebon. Jagapura itu sebelah mananya London? London sebelah mana? Kalau tidak salah menurut peta dunia itu Jagapura itu sebelah barat Hindia. Oh India. Cuma belok kanan sedikit ke Gopala itu. Luar biasa. Berarti Jagapura itu masih ada di Cirebon ya? Oh iya. Kecamatannya Gegesik, Kabupaten Cirebon. Kebetulan saya terlahir dari keluarga besar Kang. Ibu bapak masih berarti besar-besar dong. Betul. Ibunya raksasa, bapaknya raksasa. Bukan gitu. Anaknya banyak gitu. Oh, anaknya banyak. Karena punten saat itu mungkin belum ada KB kan. Keluarga berencana Kang. Apalagi para ustadz, para kiai zaman dulu kan belum ada listrik ya Kang. Betul. Sehingga ketika malam tidak ada kesibukan. Habis ngaji kitab, ya langsung lah dengan istrinya kemudian beranak pinak sehingga banyak, dan itu dirasakan juga sama bapak saya. Betul. Banyak juga anaknya. Alhamdulillah. Karena nggak ada listrik, gelap, tidak ada pekerjaan lain kecuali melahirkan dan melahirkan. Allah. Terus ada sebuah falsafat Jawa kan, istilahnya kan gimana? Ake anak, ake rezeki. Ake anak, ake rezeki. Banyak rezeki. Itu orang zaman dulu. Iya. Keyakinannya kepada Allah. Betul. Memang betul. Iya. Orang tua saya itu anaknya banyak, alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya berkah dan mapan. Amin ya Allah. Alhamdulillah. Laki-laki berapa, perempuan berapa? Ya? Kalau insya Allah itu laki-laki berjumlah 66 kan. Maksudnya laki-laki 6, 50-50, semuanya 17, yang hidup 12 kan. Oh, yang sekarang masih ya, ada istri 12. Saya, alhamdulillah, saya emang nggak pernah melahirkan kan. Oh, berarti belum punya anak ya? Istri saya anaknya 4 kan. Berarti yang punya anak istri Kang Epul. Istri. Tapi kan kerjasama juga. Nah, itu hasil kerjasama yang baik.
Allah berikan anugerah empat Kang, alhamdulillah. Sudah memiliki anak 4 ya? Alhamdulillah, yang 2 sudah pesantren di Lirboyo. Alhamdulillah. Udah punya cucu barangkali? Belum Kang. Oh pantas kelihatannya juga masih muda. Masih muda. Masih 17 tahun, lebih sedikit kan? Betul Kang. Maksudnya lebih ya 50-an Pak ya? Iya, jare wong Jawa pitulas mindo ya Kang. Apa itu? Iya, untuk telas pitile kendok. Luar biasa ini. Kang Epul, Allah Akbar. Gimana, ini alhamdulillah. Ngeliatin aja ini Kang. Iya ini, mohon maaf, sampai lupa ini. Saya belum berani. Betul. Saya kan santri kepada kiai. Tapi betul. Saya perhatikan kok mereka ngeliatin aja. Betul. Ngobrol kesana kemari, saya sehingga lupa bahwa saya ini punya kewajiban menghormati tamu gitu kan. Saking asiknya berdialog. Sebab kata Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Allah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka muliakanlah tamunya. Jadi monggo Kang. Tapi saya bukan tamu Pak. Ya, santri sowan kepada tamu tapi plus. Artinya ada nilai-nilai selain tamu sudah saya anggap keluarga sendiri. Alhamdulillah. Kan dunia akhirat bertemu dengan orang-orang yang soleh-soleh. Amin ya Allah. Monggo disampaikan Kang. Allah dan seadanya Kang. Punten para pemirsa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, alhamdulillah. Ini nikmat sekali. Pas kopinya, pas manisnya. Subhanallah. Seperti orangnya ya. Seperti yang saya saya wawancarai hari ini Kang. Manis sekali Kang. Ya, alhamdulillah. Dikasih gula tadi Kang ya? Ya tadi dikasih gula ini Kang. Kebetulan gulanya itu dari luar negeri Kang. Cuma sudah diekspor ke sini. Luar biasa. Kang Epul, tadi udah bercerita banyak. Alhamdulillah. Kemudian sudah background keluarga udah disampaikan. Nah sekarang cita-cita Kang Epul ke depan, apakah mau menjadi kiai selamanya, ataukah setelah jadi kiai terkenal kemudian pensiun, kemudian hanya mengurus pesantren saja? Kira-kira gimana ini Kang? Cita-cita saya itu sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang memberikan kemanfaatan kepada manusia yang lain. Allah Akbar. Jadi cita saya semoga saya ini menjadi orang yang bermanfaat. Amin ya Allah. Maslahat. Amin ya Allah. Posisi apapun, status apapun yang saya sandang, jabatan dari Allah ini, semoga saya bermanfaat. Jadi Kang Epul tidak pernah berpikir saya berada di posisi mana, tetapi saya harus manfaat kepada makhluk yang lain. Itu cita-cita saya. Luar biasa, sangat mulia. Seperti saya sekarang lagi mengembangkan pesantren. Pesantren saya, murid saya bermanfaat semua. Amin ya Allah. Itu rencana pesantren dikembangkan itu menerima dari luar kota juga ya? Insya Allah saya sudah publikasi dari panggung ke panggung. Iya betul. Monggo, bukan hanya non formal, formalnya juga ada. Monggo. Ya harapannya itu. Memang sih siapa sih orang yang berharap santri banyak, Kang? Kepengen. Cuma ketika kita berpikir masalah santri, guru saya pernah bilang santri itu nggak harus banyak, tetapi manfaat. Wih, dalam sekali itu. Guru saya bilang, ketika mondok mudah-mudahan dapat 3. Apa itu? Yang ketiga ini kata guru saya, Bahyai Mustadi, al-ilmun nafi, habis pesantren ilmunya bermanfaat. Kedua, wal amalus shaib, amalnya benar. Iya. Amalnya bagus, cara wong Jawa. Ketiga, at-takhalluq bi akhlaqillah wa takhalluq bi akhlaqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Semoga saja kita memakai akhlaknya Allah. Amin. Dan akhlaknya Rasulullah. Amin. Karena di atas ilmu ini ada akhlak. Wih, semoga saja pintar tanpa dasar dengan akhlak itu sama dengan iblis. Allah Akbar. Semoga saja cita-cita Kang Epul untuk mengembangkan pesantren di tanah kelahirannya ini bisa berbuah besar, di tanah bisa istri, berhasil. Di tanah istri ya? Istri. Saya kan dari istri. Betul. Iya. Semoga saja berbuah besar dan menjadi pesantren yang manfaat dunia akhirat. Amin. Kang Epul. Betul. Ya kan, gimana? Kira-kira pesan Kang Epul untuk para pemirsa, untuk para sahabat, untuk para subscriber, terutama mereka-mereka yang masih muda,
masih punya harapan besar untuk membangun bangsa ini. Karena punten, bangsa ke depan ditentukan dengan pemudanya di hari ini. Betul. Nasihat Kang Epul. Untuk para pemirsa semuanya, Iya. yang barangkali sudah panteng wawancara kami dengan Kang Abdullah Thohir Official ini, mudah-mudahan saya memberikan wejangan untuk kelanjutan menyikapi situasi dan kondisi bangsa ini. Yeah. Mari kita perbanyak untuk bermunajat kepada Allah, dalam arti untuk membentuk anak yang saleh dan salihah. Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, ini beliau dawuh, orang tua harus banyak lebih tirakat. Tirakat ya. Artinya tirakat itu dengan cara bermunajat kepada Allah di malam hari bisa, kemudian dengan cara membaca Al-Quran, dengan cara berziarah ke makam para wali kan. Betul. Karena situasi kondisi sekarang ini, mohon maaf kan, godaan generasi itu banyak. Luar biasa. Maka untuk mengatasi situasi kondisi seperti itu, ulama-ulama besar zaman dahulu memberikan isyarat perbanyak tirakat. Maksudnya tirakat dalam arti perut. Ya, bisa berbentuk puasa, bisa berbentuk bangun malam. Sebab kata Nabi, man tolabul ula saharul layali. Barang siapa yang kepengen mencari derajat yang tinggi di sisi Allah dan di sisi manusia, maka bangunlah di malam hari. Saya juga kalau malam bangun, Kang. Oh, mau apa tuh? Habis ke kamar kencing, tidur lagi. Wah, la ilaha illallah, ya itu sih sama saja. Oh, salah ya, Kang ya? Hanya sekedar bangun kau. Iya. Banyak orang yang bangun begitu. Makanya saya datang ke sini kan minta didoakan supaya ketika malam saya bangun bukan hanya ke kamar kecil, tapi langsung menghadap Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Lanjutkan. Karena kekerasan ketika kita mendidik anak dengan cara yang keras itu kadang tidak berbuah. Maka ketika kita sudah menyampaikan dengan cara yang baik, dengan cara yang keras mereka tidak nurut, generasi kita, maka ada satu kekuatan untuk menyadarkan mereka, menyelamatkan generasi kita, yaitu dengan tirakat. Bahasanya sedikit tapi mengandung makna luas. Betul. Bisa jadi bangun malam, bisa jadi berpuasa siangnya, bisa jadi baca Quran yang banyak, bersolawat kepada Nabi, berziarah ke makam para wali. Betul. Inilah solusi yang tepat untuk menghadapi, menyelamatkan generasi kita sekarang ini. Ya, karena memang pergaulan sekarang sudah sangat miris sekali, apalagi di era digital. Betul. Sepertinya HP itu banyak manfaatnya, tetapi tidak sedikit juga mudaratnya. Betul kan? Artinya khawatir ketika generasi muda tidak memiliki rem iman yang kuat. Dikhawatirkan akan terjadi kesalahan-kesalahan dalam memanfaatkan gadget atau HP yang dimaksud. Kang Epul, satu lagi ini, saya baru teringat ini. Kang Epul ini, sahabat, bukan hanya dapat atau lihai dalam menyampaikan pesan-pesan dari Baridin, tetapi beliau juga disebut dengan kiai yang sangat piawai dalam mengorganize suara beliau. Di Jakarta dulu beberapa tahun yang lalu dikenal dengan kiai sejuta umat. Kalaulah boleh, saya hari ini mengistilahkan Kang Epul ini dengan kiai sejuta suara. Subhanallah. Kiai sejuta suara. Bisa menirukan Baridin, bisa membawakan MZ, bisa membawakan juga tokoh-tokoh yang sedang naik daun. Nah sekarang Kang, saya khususnya dan para sahabat ingin tahu logat MZ Kang Epul ini gimana ini? Coba Kang disampaikan Kang. Banyak orang ketika saya menyampaikan dakwah itu meniru suara almarhum, semata-mata itu anugerah dari Allah kan? Allah Akbar. Suara ini satu bakat yang madein Allah. Jadi bukan Kang Epul mengada-ngada, bukan ya? Bukan. Memang dilahirkan untuk membawa suara emas itu. Dulu orang tua saya itu ngefan sama almarhum. Allah Akbar. Saking ngefannya, mahabbahnya orang tua kepada almarhum Kiai Haji
Zainuddin MZ Iya. itu nggak tahu kata bapak saya kok turun ke anak saya. Allah. Nah, contoh umpama begini. Iya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Bentar Kang. Nah, betul. Merinding saya Kang. Merinding. Allah Akbar. Seakan-akan saya berhadapan langsung dengan Kiai Haji Zainuddin MZ Kang. Subhanallah. Allahu Akbar. Dilanjutkan Pul. Cuma kadang ketika saya menirukan suara beliau di belakang tuh kadang banyak yang bisik-bisik Kang. Apa katanya? Katanya kayak kiwil. Waduh. Segini gantengnya dibilang Iya, kiwil. dibilang ya kiwil. Allah, padahal dilihat dari samping kayak apa Kang? No, Amir Khan Kang. Kalau dari belakang, Dari belakang Shahrukh Khan, kalau dari atas, Salman Khan. Kang. kalau dari depan. Ya banyak orang tuh kadang Kang ngomong katanya Dakocan. Ya Allah. Enggak Kang ya. Enggak lah. Ya Allah. Tapi lebih bagus Dakocan sih daripada kiainya. Guru Kiai, Betul, intermezzo. Dilanjut suara Kang Zainuddin MZ tadi. Ya umpama contoh, saudara-saudara, mari dalam menghadapi situasi dan kondisi sekarang ini, mari perkuat iman takwa kita. Hanya solusi inilah yang bisa memperkuat keimanan kita untuk menghadapi situasi dan kondisi sekarang ini dengan cara memperbanyak ibadah kepada Allah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Nah, gitu kan. Luar biasa. Saya tadi merasakan sedikit sensasi yang ya jarang saya rasakan beliau seperti itu. datang itu. Seakan-akan saya sedang berdialog dengan seorang tokoh nasional di zaman itu, Kiai Haji Zainuddin MZ. Dan ternyata Indonesia, khususnya Indramayu, khususnya Kerangkeng, khususnya Kedung Wungu memiliki Zainuddin MZ up to date yang bernama Kang Haji Epul. Luar biasa ini. Tapi KW ya Kang ya. KW, tapi walaupun KW, tapi menurut saya sangat bermanfaat kepada umat untuk mengenang kembali sosok Kiai Haji Zainuddin MZ yang sudah meninggalkan kita semuanya. Kang Epul, terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf sekali saya sangat mengganggu kesibukan karena saya tahu persis waktu Kang Epul sangat padat dan sehari bisa ngaji siang dan malam ya Kang. Dulu 3 kali Kang. Oh dulu pernah 3 kali. Habis duhur, iya. malam kadang malamnya 2. Karena terkait kata bahasa Jepangnya itu wayuan ya Kang ya. Nah, wayuan. Istilahnya kadang satu malam 2 panggung. Tapi dulu karena terkait fisik betul dan yang lainnya faktor usia juga kan. Betul. Saya membatasi sekarang siang 1, malam 1. Betul. Jadi enak kan, nggak diuber-uber oleh waktu dan tidak banyak cemoohan dari para jamaah. Iya, berarti hanya maksimal siang 1 dan malam 1. Malam 1. Tidak ingin wayuan ya? Ya jangan Kang. Oh luar biasa. Jangan itu betul. Iya. Kang Epul, terima kasih waktunya. Ya, jangan kapok. Enggak Kang. Lain kesempatan saya dengan pasukan akan datang kembali memohon doa dari Kang Epul. Pasukannya ulama kan? Pasukan ulama. Pasukan yang akan mencederai ulama. Para santri Kang, para santri yang akan hadir ke sini. Amin. Kang Epul, sebelum ditutup mohon doanya untuk saya pribadi dan untuk sahabat dimanapun berada yang menyaksikan video ini. Semoga kami semuanya selamat di dunia, selamat di akhirat, dan kita bertemu di akhirat nanti bersama Kang Epul dan bersama umat Islam semuanya, terutama bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon doanya Kang Epul. Ya kalau masalah doa menurut saya Kang Abdullah itu lebih tepat. Waduh, begini maksudnya Kang. Waduh. Sambian itu kan lebih dekat dengan walinya Habib Keling toh. Kan saya tuh gini Kang Epul. Betul. Ada doa panjang, ada doa yang pendek. Oh, apaan tuh maksudnya? Kalau doa yang pendek, iya, saya belum hafal. Rabbana atina. Kalau doa panjang, saya tidak ingat.
Nah, jadi dua-duanya belum siap. Saya pikir yang lebih afdol adalah Al-Muharram Kiai Simpel, Haji padat tapi mengena gitu. Saiful Bahri. Siap, Bang. Sudah, karena Kang Abdullah mempercayakan saya yang doa, biar Kang Abdullah posisinya mengamini, mudah-mudahan intinya ada ribuan malaikat yang mengamini doa kita. Wabil khusus tim IT kita juga ini mudah-mudahan barokah. Baik tim IT dari Kang Eful Official maupun dari Kang Abdullah Thohir Official. Mudah-mudahan ya Anda yang sudah mendengarkan obrolan kami, silaturahim kami, saya berdoa semoga dipanjangkan umurnya. Amin ya Allah. Para pemirsa, para pendengar diberkahkan rezekinya, husnul khatimah wa fajr, khusus istiqomah ibadahnya. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dukhrina maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sadatina ashabi rasul ajma'in alhamdulillah rabbil alamin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.